Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel bersama gua Farhan tentunya di sini. Dan kali ini kita akan merakit PC spesial pesanan dari subscriber kita yang berdomisili di Jogja cuy. Dan rakitan PC kali ini agak berbeda nih, karena si ownernya sudah membeli beberapa komponen untuk PC idamannya. Nah, apa aja komponen yang udah dia beli dan apa aja komponen yang gue tambahin untuk rakitan PC kali ini? Tonton videonya sampai habis ya cuy. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue mau ingetin dulu untuk kalian supaya subscribe dulu channel ini, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan tentunya kalian gak akan ketinggalan video-video menarik dari channel gue ini cuy. Oke, subscribe dulu. Nah, untuk komponen yang sudah dibeli oleh ownernya ini sendiri, itu yang pertama adalah power supply. Power supply-nya ini dari Seasonic yang bertipe Focus GX 650W yang sudah bersertifikasi 80+ Gold, fully modular dan juga hybrid fan control. Dan garansinya ini nggak main-main ya cuy. Di sini tertulis sampai 10 tahun cuy. Berikutnya ada RAM dari G-Skill yaitu Trident Z Neo 16GB kit 3600 MHz. Next ada SSD NVMe dari WD Black 500GB dan ini udah Gen 4 ya cuy. Bener-bener bukan kaleng-kaleng nih SSD. Di sini tertulis speednya up to 7GB per second. Gokil ya. Nanti kita buktiin cuy. Dan komponen terakhir yang sudah dibeli duluan adalah VGA card. VGA cardnya ini dari brand MSI yaitu RTX 3060 Gaming X 12GB DDR6. Dan sudah ada RGB-nya cuy. Ya lumayan lah ya, RGB kan nambah 10-15 FPS kan kalau nggak salah. Oke, sekarang gue jabarin komponen apa aja yang gue tambahkan di rakitan PC kita kali ini. Yang pertama dari prosesornya dulu. Prosesornya dari kubu Intel yaitu Intel i5 11600KF. Kenapa kita gunakan ini? Alasan pertama supaya SSD Gen 4-nya bisa berjalan sempurna ya cuy. Dan yang kedua, karena ini merupakan keinginan dari customer kita. Kalau pendapat gue pribadi sih, i5 11400 itu udah cukup untuk menemani RTX 3060. Ya, tapi nggak ada salahnya juga sih cuy. Karena dari segi performa, i5 11600KF ini juga lebih tinggi di boost clock-nya yang mencapai 4,9 GHz. Walaupun kita nggak pakai fitur overclock-nya karena di sini kita menggunakan motherboard berchipset B560 dari MSI yaitu Mortar Wi-Fi yang sudah include Bluetooth dan tentunya Wi-Fi ya. Di motherboard ini juga sudah disediakan heatsink untuk SSD-nya. Ini penting karena SSD Gen 4 itu terkenal cukup kompor ya cuy. Lalu untuk CPU coolernya kita gunakan dari Noctua yaitu Noctua NH-U9S yang Chromax Black. Untuk mendinginkan i5 11600KF ini sebenarnya sudah cukup jika hanya penggunaan normal tanpa overclocking. Walaupun di sini saya lebih menyarankan mungkin ambil yang tipe U12S supaya lebih mantep lagi pendinginannya cuy. Lalu untuk casingnya di sini kita gunakan dari Cooler Master yang tipenya adalah MB400L. Berukuran MATX yang terbilang cukup besar dibandingkan MATX pada umumnya. Jadi sangat membantu ketika proses perakitan. Dan airflow-nya juga cukup baik ya, didukung dengan 6 fan yang bisa dipasang pada casing ini. Dan 6 fan yang akan kita gunakan itu adalah dari brand Cooler Master yaitu Cooler Master SF120 ERGB. Dan untuk pemanis di sini kita tambahkan sleeve cable berwarna hitam putih dari brand Techwear. Oke cuy, itu dia tadi komponen yang akan kita gunakan di rakitan PC kita kali ini cuy. Kalau dilihat-lihat, komponen yang dipilih ini cukup luxury ya. Tujuan si ownernya ini merakit PC adalah untuk memberikan reward kepada diri sendiri atas pencapaian dan jeripayah yang telah didapatkan. Nggak ada salahnya cuy kita mengapresiasi diri sendiri sekali-sekali ya nggak? Oke, cukup basa-basinya, langsung aja kita lihat proses perakitannya. Let's go!
Oke cuy, itu dia tadi proses perakitan dari PC ini. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian hasil pengetesan yang udah gue lakuin pada PC ini cuy. Kita mulai dari benchmark sintetis dulu kali ya. Yang pertama itu gue coba di 3D Mark times Pi. CPU-nya mendapatkan skor sebesar 9193 poin. Dan untuk GPU-nya mendapatkan skor sebesar 8509 poin. Dan overall skornya sebesar 8.605 poin. Lalu kita lanjut ke Cinebench R20. Multicore-nya mendapatkan skor 4.200 poin. Pada pengujian Cinebench ini, i5 11600KF tercatat menyentuh 93 derajat Celcius pada suhu tertingginya. Walaupun memang pada skenario ini CPU load-nya mencapai 100%, yang dimana pada pengujian sehari-hari harusnya sangat jarang ya terjadi. Lalu di sini kita juga melakukan pengetesan untuk SSD Gen 4 dari WD Black ini. Menggunakan kristal Bismarck dan data yang tercatat di sini adalah sebagai berikut. Untuk write-nya di sini tercatat di 6,8 GB per second dan untuk read-nya 4,1 GB per second. Definitely speed SSD yang paling kenceng yang pernah gue cobain selama ini cuy. Dan suhu yang dihasilkan untuk SSD ini tercatat maksimal di 68 derajat Celcius. Dan kita juga melakukan pengetesan untuk SSD Gen 3 dari XPG ini, yaitu SX8600 Pro, dan tercatat speed write-nya di 3,3 GB per second dan read-nya di 2,7 GB per second. Pantas aja SSD Gen 4 harganya 2 kali lipat dari SSD Gen 3 ya cuy. Ternyata di sini bisa dilihat speed atau performanya juga berbeda 2 kali lipat kalau kita bandingkan secara head to head. Lalu bagaimana dengan pengujian gamingnya? Kita langsung aja tes main game di PC ini cuy. Yang pertama itu dari Valorant ya. Pada setting tertinggi di resolusi 1080p, FPS yang dicatat di sini ada di sekitar 200 FPS ke atas cuy. Berikutnya kita tes pada game sejuta umat yaitu GTA 5. Pada game ini kita setting di grafik terbaik yang bisa diberikan dan tercatat di resolusi 1080p FPS yang dihasilkan rata-rata berada di 80 FPS-an. Next, kita coba di game PES 2021. Di resolusi 1080p preset high, FPS-nya melambung tinggi di atas 200 FPS cuy. Lalu kita masuk ke game yang lumayan berat yaitu Horizon Zero Dawn. Dan di sini gue coba menjalankan benchmark-nya aja ya cuy. Dan tercatat di resolusi 1080p preset ultra, rata-rata FPS-nya di sini 74 FPS-an. Berikutnya ada The Witcher 3 yang masih di settingan yang paling tinggi di resolusi 1080p. PC ini menghasilkan FPS rata-rata sekitar 80-an FPS. Dan yang terakhir untuk pengujian gamingnya, kita coba main Cyberpunk 2077 di mana settingannya di sini kita set di preset high dan ray tracing ultra tanpa DLSS. PC ini mendapatkan FPS rata-ratanya di 30-an FPS. Dan jika DLSS-nya kita set di auto atau quality, FPS-nya naik ke 50-an FPS. Dan ini masih sangat playable di resolusi 1080p menurut gua. Dan ini adalah total daya yang dihasilkan ketika gue cobain main Cyberpunk. Di sini wattnya sudah include dengan monitor ya cuy. Karena menurut gue nggak ada orang yang main komputer tanpa monitor ya nggak? Ataupun minimal TV lah. Dan inilah list harga komponen yang ada di rakitan PC kita kali ini. Oke cuy, kayaknya segitu aja informasi yang bisa gue kasih ke kalian mengenai perakitan PC kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan semoga juga video ini bisa jadi referensi untuk kalian yang mungkin mau ngerakit PC. Special thanks juga gue ucapin untuk Bro Romli dari Jogja yang udah percayain FD Channel untuk merakit PC idamannya ini.
Semoga suka dengan PC-nya dan gue berharap semoga PC-nya bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan menjadi kebanggaan orang tua. Thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Like video ini jika kalian suka dengan videonya. Komen di bawah kalau kalian punya rakitan-rakitan yang lebih anyar lagi. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari rekomendasi untuk rakit PC. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe ya cuy. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye bye.